Kalau diartikan ibadah secara bahasa saja, banyak yang kemudian dalam pengamalannya jadi keliru. Contoh, as-sholatu lughatan ad-du'a. Kemarin sudah kita bahas. Salat secara bahasa artinya berdoa. Ketika kumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berdoa. Ayo sholat. Udah sayang. Kan intinya sholat itu doa katanya. Salah pelaksanaannya. Harus secara syariat. Kenapa harus ada imsak? Kita tuh suka lupa. Maka para ulama menyepakati tentang salah satu diantaranya imsak itu menjadi penting hikmahnya untuk ihtiyat, hati-hati persiapan. Kadang kita saking ngantuknya malamnya, lalu pas sahur sambil ngantuk, misalnya sahurnya ngantuk, nih capek, lalu santai makannya. Tiba-tiba imsak kan gercep. Hati-hati betul supaya persiapan. Jadi jangan ngedadak. Lagi makan tiba-tiba Allahu Akbar. Ya. Di situ kan kagok. Dimasukin orang yang awam, dimasukin takut batal, enggak dimasukin emang belum makan baru juga mau. Jadi gimana Pak kalau kasus begitu? Nanti lebih jelas di bab tentang puasa. Ada rukun syaratnya. Sekarang hanya menjelaskan rukun Islam, di antaranya yang keempat adalah puasa Ramadan. Maknanya puasa itu secara bahasa menahan, secara syariat adalah al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri shadiqi, sejak terbit fajar shadiq ila ghurubis syamsi, sampai dengan terbenam matahari, singkatnya waktu maghrib. Kalau dulu kan nggak ada istilah waktu maghrib jam berapa, pakainya tuh tandanya nggak ada. Makanya terbit fajar berarti tandanya subuh, subuh ditandai dengan ada fajar terbit. Fajarnya sidik, sebab ada fajar kadib, fajar sodik, fajar benar. Dan sebelumnya ada tuh jelang-jelang subuh keluar fajar. Itu bukan fajar subuh yang sodik, tapi kadib. Disebut kadib tuh fajar bohong gitu. Mirip subuh padahal belum. Yang makanya tahrim dari situ. Sampai terbenam matahari, dulu patokannya matahari terbenam. Bukan jam 6 Pak. Bukan jam 6 kurang 5, 10, bukan. Tapi matahari tenggelam, cirinya apa? Tidak ada bayangan sama sekali. Masih banyak masalah. Bagaimana kalau hujan? Tapi para ulama sudah sebegitu perangkat tentang fikih ibadah ini sudah lengkap. Tinggal kita kaji saja. Persoalan-persoalan itu tugasnya para ulama. Dan kita nih jamaah, kaum muslimin, ya tinggal ikut aja. Yang kita yakini, yang kita pahami mana. Maka pentingnya mengkaji itu supaya detail tahu, enggak cuma katanya lalu berdebat, enggak ada ujungnya. Nah itu makna puasa secara istilah. Jadi orang yang berpuasa itu adalah orang yang sedang secara syariat menahan dirinya, menahan dari sesuatu apa saja yang membatalkan puasa. Rinciannya apa saja nanti di bab puasa khusus. Secara hakikat puasa berarti ada yang perlu dijaga, tidak hanya sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan minum, berhubungan badan suami istri di siang hari, tetapi ada tingkatan-tingkatan yang dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu adab penting kita pahami supaya meningkat amalnya. Maka disebutkanlah dalam beberapa kitab populer, banyak dikaji juga, ada istilah puasa umum. Secara umum artinya awam. Siapapun orang Islam puasa ya. Cuma bedanya ada yang dia puasa tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan sesuatu yang membatalkan puasa secara dohir syariat. Ada yang naik level kedua adalah puasa khas, khusus puasanya. Di samping tidak makan, minum dan melakukan yang membatalkan puasa secara syariat, dia juga puasa dari anil jawarih. Puasa mata tidak lihat sesuatu yang bukan hak, puasa telinga tidak mendengar sesuatu yang hak, tangan berbuat, kaki melangkah, semua puasa badannya juga. Anggota tubuhnya puasa. Nah, tinggal teknisnya bagaimana? Kan saya kerja Pak. Kalau kerja kan pasti keluar. Ayam merem Pak dari mulai rumah. Begitu kah? Gimana? Ya orang banyak keluyuran, seliweran di mana-mana. Ini kuping nggak mau dengar, tapi ini ngomonginnya yang enggak. Ini dengar sendiri.
Secara khusus berarti puasanya sah syariatnya, tapi batal dari sisi pahala. Pahala telinga, pahala mata. Ini kan proses nih, belajar tuh begitu sih. Nanti kan lama-lama orang kalau sudah tahu, oh iya ya ini puasa. Ini puasa. Nanti naik puasa khawasil khawas. Tadi yang level 1 umum, anak-anak puasa nggak makan, nggak minum, nggak minta jajan, nggak haus, nggak apa, udah puasa tidur aja. Dari pagi sekolah pulang tidur lemes pak lagi puasa, nggak apa-apa yang penting nggak batal dah ya, dah sah. Nah kita yang dewasa kan mestinya tidak seperti anak-anak, nggak cuma nggak makan nggak minum, tapi diisi dengan yang lain. Ada tadarus, ada zikir, ada apalagi namanya kerja termasuk ibadah. Ketika puasa malah pahalanya berlipat-lipat. Yang sunnah dinilai wajib, yang wajib dilipat gandakan. Nah kemudian ada khawasil khawas, tidak hanya tidak makan tidak minum, dia juga menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, juga yang berarti tidak menyimpang pikiran hatinya kepada selain Allah. Sedikit saja berpikir kepada selain Allah batal untuk orang tingkatan itu. Jadi kita mah baru mikiran baju lebaran ya, mikiran taraweh, takjil, mikirin banyak hal. Ya, caranya makanya dilatih dengan apa? Dilatihlah dengan kita biasanya zikir, khofi, gaul sama orang, hatinya tetap zikir. Ulama dulu kok menerapkan puasa khusus sampai gak maksiat tangan, berarti itu di kamar semua? Enggak juga. Para ulama itu juga bekerja kok, berkebun, tapi dijaga secara iman, secara ruhnya terjaga, tidak mau mendengarkan, berbicara, ada rasa takut dan memang tujuannya menahan, tahan. Saya tersinggung pengen ngomong aja pengen, tahan, lagi puasa, gitu. Dilatih tuh sebulan tuh. Ini justru lagi puasa ya, ada juga ribut-ribut soal tajil, soal taraweh, soal berapa rakaat lagi puasa, pokoknya macam-macam. Itulah memang level-level kita dalam beribadah ini tergantung kepada kapasitas keilmuannya. Makanya perlunya belajar itu memang bertahap, tidak langsung pengen puasa yang benar-benar khawasil khawas. Nanti disempurnakan. Makanya dalam prinsip takwa itu ada istilah wa'at bi'is sayyi'atal hasanati tamhuha. Ada kesalahan kekurangan dalam ibadah kita, sempurnakan, ganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Lalu di Quran fastabiqul khairat, perbanyak saja kebaikannya. Dan kita jauh dari sempurna ibadahnya, perbanyak saja kebaikannya. Sama seperti kita punya noda. Kopi saset itu kalau dimasukkan ke dalam gelas ya gelasnya kecil ya, jadinya hitam. Tapi kalau dimasukkan ke teko dia agak coklat. Nah dimasukin ke ember, dimasukin ke laut, hilang kopinya sudah. Jadi keburukan kita ini seperti titik hitam. Noda-noda dosa ini dosa itu banyak macam. Perbanyak kebaikannya menjadi sinar cahaya, titik-titik itu lama-lama pudar, lama-lama hilang. Jadi gimana prakteknya puasa khawas, puasa khawasil khawas? Awalnya dari syariat dulu. Nu penting mah paruasa lah. Dari pagi sampai maghrib tidak membatalkan puasa dengan sengaja, apalagi dah nanti belajar. Diisi dengan apa? Ternyata kalau sudah bulan puasa masuk, dari mulai jam 2 udah mulai qiyamul lail. Dijaga tuh selama bulan puasa. Zikir lalu tadarus, lalu di waktu sahur, setelah sahur tadarus lagi sampai syuruk. Yang itu tidak di bulan puasa mah rada hese, rada susah. Atmosfernya luar biasa. Malah itikaf 10 hari terakhir gak pulang-pulang di masjid, tapi itikaf mungkin menghatamkan 2-3 kali Quran. Gak apa berubah, gak pulang-pulang, rumahnya deket. Sahur bisa dianterin, kopi bisa dianterin. Adi itikaf. Itu artinya tidak usah bingung bagaimana ya puasa khawasil khawas, diisi dengan yang itu sehingga berkurang amaliyah yang bersifat duniawinya. Ingatannya kepada selain Allah berkurang. Kenapa? Misalnya pasaran di ngaji bulan puasa. Ya kita 1 jam atau 2 jam di bulan puasa, ya kita ingatnya ini yang dibahas. Habis ini istirahat, makan, sholat misalnya sunnah atau witir, nanti setelah itu kan ada qiyamul lail misalnya di malam Ramadan. Lalu kemudian bangun lagi malam, tiba-tiba baca Quran. Siangnya kerja, fokus sama kerjaan.
Pulang kerja persiapan mau buka puasa. Mana ya